Jadi kita sebagai organisasi study club di bidang sistem informasi ini jadi wadah untuk pengembangan, di mana itu untuk ya menyediakan wadah untuk belajar kemudian praktik. Sebetulnya sih pas maba itu kaget sih. Jadi ngeliat kawan itu sudah lincah-lincah ya ngetik-ngetik itu. Jadi pas saya itu masih maba, ini kan lambat masih ngetiknya. Tapi seiring dengan perkembangan saya itu kan niat belajarnya untuk di sistem informasi itu juga serius. Jadi saya juga belajar gak mau kalah tinggal ya sama kawan-kawan. Itu pas semester berapa itu? Semester 3 pemrograman web itu. Saya nggak tidur semalaman itu berapa hari, 3 hari atau bikin project itu. Ya karena stuck di codingan error ya, error kemudian debugging nggak jalan-jalan. Welcome back to Podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi bersama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua beberapa waktu ke depan. Pastinya dengan narasumber inspiratif yang bakalan sharing-sharing bersama kita. Kali ini kita kedatangan dari salah satu perwakilan organisasi yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Langsung aja Kak Diki dari SCSI. Halo Kak Diki. Halo. Boleh kenalan dulu Kak, nih dari mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Diki, mahasiswa program studi sistem informasi UIN Raden Patah Palembang. Oke, SCSI tadi apa? SCSI itu singkatan dari Study Club Sistem Informasi, Kak. Oke, Study Club Sistem Informasi. Berarti udah nunjukin nih dari mahasiswa Sistem Informasi ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Diki, sekarang semester berapa sih? Sekarang itu lagi semester ini ya 6 masuk 7. Oke, Iya. bentar lagi nih ya, semester 7. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih, Kak Diki kapan menjabat sebagai ketum ya? Iya. Sebagai ketua umum di SCSI. Menjabat ketua umum di SCSI itu di tahun 2024. Oh, 2024. Ya bulan 11-an. Pas mubes. Oke, di tahun kemarin berarti ya. Iya. Ini udah jalan ke 8 bulan ya. Iya. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kak perjalanan dulu nih? Ini sudah semester 6 ya, mau ke 7. Kenapa pilihnya, kalau Kak Diki pribadi, kenapa pilihnya program jurusan sistem informasi? Oke, saya itu senangnya belajar mengenai teknologi ya, makanya saya pilih sistem informasi. Oh, memang dari dulu, dari zaman SMA gitu ya? Iya. Emang dari awal udah nargetin di UIN gitu berarti ya? Iya. Oh iya, asalnya dari mana nih Kak Diki? Oke, ini asalnya dari Oku Timur. Oku Timur, wah jauh ya, merantau ya. Tapi aslinya memang di Oku Timur. Iya. Di sini ngekos. Iya. Oke. Nah, jadi kan Kak Diki ini ketua umum SCSI. Nah, pasti dong sebelum kepilih jadi ketua umum pasti ada perjalanannya nih. Kenapa sih gimana dari awal Kak Diki bisa kepilih jadi ketua umum nih? Oke, mungkin pas awal-awal itu kan pas masih maba ya, kemarin itu pas oprek saya itu ikutilah komunitas belajar karena saya rasa ini tuh penting untuk peningkatan pengembangan diri saya selaku mahasiswa sistem informasi. Kemudian saya melihat ini tuh organisasi yang pas untuk saya, jadi saya berikanlah kontribusi-kontribusi yang bisa saya lakukan untuk HCSI. Oke, sampai akhirnya terpilih di Iya. ini. Oh, dari semester awal berarti ya? Dari semester ya awal maba. Oke. Nah, kalau misalnya SCSI ini kan salah satu organisasi nih. Apa sebenarnya memang banyak di UIN organisasi-organisasi yang serupa dengan SCSI? Untuk sekarang ini yang tersisa itu hanya ini HCSI, komunitas teknologi. Kemudian ada juga di Saintek itu sekarang itu ada Studio Sirapa. Oh, Ya, teknologi juga. berarti ada juga ya, Iya. berarti ya. Oke. Nah, sekarang UIN lagi hektik apa sih Kak kegiatan-kegiatan di kampus nih? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang sekarang sini sih ya belum ada sih karena kan libur ya. Iya. Oh, lagi libur. Iya. Jadi emang masih nyusun-nyusun proker juga ya? Atau udah ada proker tinggal jalanin aja? Proker sih sudah ada, tinggal jalanin. Jadi setelah kita mulai masuk kuliah lagi, kita jalanin lagi prokernya. Oke, berarti kalau kuliah libur berarti program belajar dari SCSI juga libur ya? Iya, benar. Oke, berarti lumayan ya, liburnya 3 bulan. Iya. Oke. Nah, pasti kan sistem informasi ini kan dengan teknologi nih Kak. Kalau Kak Diki sendiri menggambarkan jurusan sistem informasi apa sih yang di benak Kakak sampai akhirnya gambaran sistem informasi itu kayak gini gitu? Oke, kalau menurut saya sih sistem informasi itu sebagai penjembatani ya antara orang yang belum ya tahu tentang teknologi kemudian dengan orang-orang yang IT. Jadi sebagai jembatan.
Oke, yang bikin ada culture shocknya nggak sih pas pertama masuk nih kan? Karena kan dari SMA atau SMK Iya, ya? SMA. Oh SMA, terus tiba-tiba belajar, apalagi kalau sistem informasi kan biasanya coding nih ya. Iya, benar. Nah itu ada culture shocknya nggak? Ada kaget-kagetnya gitu? Sebetulnya sih pas maba itu kaget sih. Heeh. Jadi ngeliat kawan itu sudah lincah-lincah ya ngetik-ngetik itu. Jadi pas saya itu masih maba, ini kan lambat masih ngetiknya. Tapi seiring dengan perkembangan saya itu kan niat belajarnya untuk di sistem informasi itu juga serius. Jadi saya juga belajar gak mau kalah tinggal ya sama kawan-kawan. Tapi di di SMA udah sering main laptop gitu nggak? Saya ini pernah ikuti kursus, tapi kursusnya bukan kursus IT. Jadi pernah sih. Di Iya. kayak ini ya dasarnya aja kayak Office kayak ngetik-ngetik Word. gitu ya. Oh, oke. Nah, ini seru nih. Karena kan memang Kak dari SMA ke kuliah itu kan kita butuh perkenalan dulu kan. Nah, pastinya kayak Kak Diki sendiri itu kan kaget nih. Oh, biasanya cuma nulis-nulis, tiba-tiba ada coding nih. Nah, makanya Kak, kita di Palkomtek itu ada juga program untuk persiapan kuliah. Kalau untuk anak-anak kelas 12, kelas 11 yang sudah tahu, oh aku pengen nih seperti kata Kak Diki tadi pengennya di teknologi nih kan udah ada gambaran, apalagi kan zaman sekarang teknologi udah makin canggih kan. Iya, benar. Jadi kita sediain program komputer yang 1 tahun sama 10 bulan. Nah, banyak dari SCSI nih mabanya yang gabung di kita juga, makanya kita kerja sama SCSI juga karena banyak juga yang gabung karena butuh skill tambahan atau jam tambahan untuk belajarnya. Nah, makanya di kita juga ada web programming, ada juga web design, itu coding-coding dasar untuk biar nanti pas mereka kuliah udah nggak kaget lagi, dasar-dasarnya udah ada kayak gitu. Makanya dari program 1 tahun ini memang diarahinnya ke sistem informasi, teknik informatika kayak gitu. Nah, lanjut nih kita ngobrolnya tadi ya. Kita kegiatan SSI ini kan klub belajar nih. Iya. Nah, kira-kira kegiatannya nih apa aja nih selain misalnya atau belajar aja kah atau sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain juga? Oke, untuk kegiatannya itu sebetulnya lebih fokus ke pembelajaran sih, pengembangan kompetensi. Jadi kita adain pembelajaran mingguan ya, mungkin juga 2 minggu, sebulan, dan juga ada workshop di mana itu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi menyesuaikan pembelajaran juga. Ada juga ya bukan hanya cuman pembelajaran, jadi kita untuk kebutuhan solid anggota juga, jadi ada juga seperti family gathering dan lain-lain, kumpul-kumpul. Tapi kita juga ada suatu event yang tidak kalah menarik sih, event tahunan kita yaitu Raden Patah Teknologi Rapatek yang sekarang ini masih kita lakukan ya perancangan, nantinya mungkin kita bakal adakan di bulan 9 atau bulan 10. Oke, berarti udah ada rencana nih ya kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Itu di bawah naungan SCSI berarti ya. Iya. Oke. Nah, pastinya kan itu program belajar ini di luar dari jam MK ya, di luar dari jam kuliah juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari belajar SCS itu yang ngajarnya dosen atau gimana nih Kak? Ini untuk yang ngajarnya itu ya sebetulnya juga lebih menyesuaikan. Kalau misalnya untuk tingkat yang lebih expert mungkin kita carikan ya dosen-dosen atau yang lebih paham lagi. Tapi ya kita juga untuk yang sekarang ini mahasiswa sistem informasi sih. Mahasiswa di kita itulah yang di SCSI yang punya skill lebih untuk mengajar. Kayak diputer gitu ya, Iya. yang semester akhir ngajarin yang semester awal Iya, kayak gitu ya. benar. Oh, oke. Berarti memang ini kebersamaan juga ya antar mahasiswa gitu. Apa semua mahasiswa diwajibkan gabung nggak? Oke, sebetulnya sih harusnya sih seperti itu ya, karena ini untuk pengembangan di mahasiswa SI. Tapi untuk yang terlaksananya itu ya siapa yang mau join bersama SCSI silakan. Oh, berarti harus registrasi dulu, Iya. nggak otomatis langsung terdaftar nggak ya? Ya biasanya akhir bulan sih kita ada oprek, setelah mahasiswa baru masuk oprek. Oke. Berarti ada kemungkinan ya kalau misalnya mereka nggak minat ya nggak daftar kayak gitu ya? Ya gak daftar, tapi untuk ikuti event pembelajaran itu ya silahkan. Oh, jadi open recruitment itu untuk anggota ya. Anggota. Tapi kalau untuk program belajar siapapun bisa ikut. Ya sebetulnya Oh. bagusnya seperti itu. Oke. Nah, kan kalau misalnya sistem informasi ini nggak jauh dari ngoding nih. Pernah nggak sih Kak selama 6 semester ini begadangnya sampai nggak tidur hari-hari sampai ngerjain codingan gitu? Pernah sih. Pernah. Iya. Itu pas kapan tuh? Itu pas semester berapa itu? Semester 3 pemrograman web itu
Saya nggak tidur semalaman itu berapa hari, 3 hari atau bikin project itu. Oke. Ya karena stuck di codingan error ya, error kemudian debugging nggak jalan-jalan. Pernah ngerasa kayak, aduh nyesel nih, kenapa aku harus pilihnya sistem informasi? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Untuk sekarang ini sih ya saya sih jalani saja ya karena ini merupakan pilihan saya ya nggak pernah kepikiran seperti itu untuk yang menyesal-nyesal. Oke, dari pusingnya banyak tugas nih kan, project-projectnya dari banyak itu. Pernah kepikiran nggak sih sampai kepilih jadi ketua umum nih Kak? Sebetulnya sih pas maba itu belum kepikiran sih mau jadi ketua umum, tapi mungkin karena kita punya kontribusi ya ya dipilih, diamanahi dengan sama kawan-kawan yang lainnya. Karena di HCSI itu ya banyak kader-kader yang lainnya itu yang lebih bagus juga, kurang lebih bagus dari saya juga. Jadi sebenarnya ini ya, apa, terima aja nih amanah nih, harus berusaha semaksimal mungkin kayak Ya. gitu ya. Oke. Sebenarnya visi misi utama dari SCSI itu apa sih Kak? Sebenarnya sampai ke bentuknya SCSI itu. Oke, visi utamanya itu lebih ke arah menjadi wadah untuk pembelajaran kolaboratif ya, belajar bersama sehingga nantinya itu mahasiswa-mahasiswa itu bisa nantinya di perkuliahan itu sudah paham untuk materi kuliah yang dipelajari. Jadi sebelum dia tuh memasuki materi kuliah itu, dia itu belajar dulu bersama HCSI. Jadi pas di kuliah dia sudah paham dan juga nantinya ya kita juga belajar yang lain juga kan di luar materi perkuliahan supaya anggota-anggota kader-kader HCSI itu siap bersaing nanti di dunia digital nanti ketika lulus. Oke, berarti ini sama kayak kursus juga berarti ya. Iya. Kayak maksudnya jam tambahan supaya nanti kalau pas ketemu di materi tersebut nggak kaget lagi kayak Iya, gitu benar. ya. Oke, biasanya dalam satu kegiatan tuh berapa yang ikut? Biasanya sih kalau yang ini workshop itu banyak juga sih 30 lebih 50, tapi kalau pembelajaran itu banyak juga 30 50. Karena nggak diwajibin ya. Iya. Oke. Kalau sejauh ini nih udah kurang lebih 8 bulan ya. Iya. Sejauh ini tantangan paling berat nih selama mimpin SCSI Kak. Oke, tantangan paling berat itu sebetulnya ya menyalakan semangat tim sih, pengurus-pengurus ya. Karena kalau pengurusnya saja kurang semangat atau semangat di awal saja mungkin kita susah juga, bakal kesusahan untuk menyelenggarakan program kerja dari HCSI itu, terutama di pembelajaran. Karena kan apa, nyatuin semangat itu kan susah juga Iya, gitu ya. benar. Terus pernah nggak kayak misalnya yang datang pembelajaran tuh cuma 15 orang, 10 orang kayak gitu? Ya mungkin itu sih pernah juga ya, karena kan di UIN ini ada program ini juga lagi BTA, jadi kita juga sebetulnya kesusahan untuk jadwalnya pas itu. Oh, berarti Tapi menyesuaikan itulah ya. menyesuaikan jadwal, jadi kita selenggarakan juga online kan, jadi kita tidak terlalu memaksakan untuk pembelajaran offline. Alhamdulillah kemarin kita selenggarakan online itu ya berjalan efektif sih, banyak yang ikut. Oke, karena nanti yang nyusunnya tuh ini ya, berarti apa, panitia-panitianya gitu Ya, ya, benar. pengurusnya ya. Oke, ada nggak sih Kak ngerasa selama 8 bulan ini pengalaman yang nggak dilupain nih selama jadi ketua umum SCSI? Pengalaman yang gak bakal dilupain sih yo, kita tuh gimana ya, lebih ke bisa memahami anggota-anggota ya supaya mereka tidak hilang lah dari HCSI. Oh, ini di apa namanya, dirangkul semua Iya, gitu dirangkul, ya. kemudian leadershipnya juga. Nah, menurut Kakak sendiri nih ya, di era digital ini, menurut Kakak peran organisasi teknologi yang seperti SCS ini seberapa penting sih? Apalagi di zaman teknologi ya. Oke. Penting banget sih sebetulnya. Karena kan dunia di teknologi ini sering berubah ya. Jadi kita sebagai organisasi study club di bidang sistem informasi ini jadi wadah untuk pengembangan, di mana itu untuk ya menyediakan wadah untuk belajar kemudian praktik. Oh, berarti langsung praktik kayak gitu ya. Iya. Seru juga ya belajarnya. Tapi mungkin ada ini nggak, ada apa sih dari SCS itu, ada dorongan kayak misalnya, oh mungkin bosen nih mahasiswanya belajar aja pulang tuh kayak gitu udah kayak gitu. Ada nggak kayak misalnya, oh belajarnya sambil main game kayak gitu, atau belajarnya sambil ada aktivitas apa kayak gitu nggak?
Oke, kalau Mm-mm. untuk yang itu tuh belum sih sekarang. Hmm. Tapi mungkin bisa kita integrasikan Iya, ya. iya. Iya. Jadi kan mungkin mahasiswa ini kan, oh sekali ini ikut bosen kayak gitu kan, Mm. namanya mahasiswa ini kadang belum lagi ada tugas-tugas kuliah kayak gitu Ya, kan. tapi kalau Mm-mm. kita di SCSI itu pembelajarannya itu lebih ke friendly sih. Jadi mentornya itu Oh, asik-asik. Jadi senang sih belajarnya. karena sesama mahasiswa Ya kan. sama Mm-mm. mahasiswa. Cerita-cerita juga, Heeh. sharing-sharing gitu ya. Oke, nah menurut kan sekarang kan memang kan kita lihat juga kan banyak banget yang maksudnya anak-anak SMA juga udah jago-jago coding, ada yang Ya. coba belajar-belajar sendiri kayak gitu kan. Apalagi kalau di Palkomtek ini ada yang bahkan SMP udah tertarik untuk belajar coding. Nah, makanya sebenarnya kalau anak-anak Gen Z ini kan merasa harus jago juga kan, pengen oh gimana sih caranya buat website kayak gitu Mm. ya. Nah, dari Kak Diki sendiri, menurut Kak Diki apa sih skill yang pertama yang harus dimiliki sama calon maba untuk pilih SI yang harus dipersiapin? Oke, yang harus dipersiapin ya Mm-mm. untuk SI. Mungkin ya lebih ke arah ya gak harus sih untuk yang coding itu Mm-mm. nanti belajarnya. Mm-mm. Tapi ya belajarlah melek digital. Jadi kita itu beradaptasi lah dengan Mm-mm. teknologi-teknologi yang ada untuk sekarang ini. Nanti baru ikuti alur selanjutnya. Oh berarti walaupun dari SMA belum pernah belajar coding masih memungkinkan lah ya Ya kayak gitu. masih. Karena nanti di kuliah nanti diajarin dari dasar juga gitu Ya ya. benar. Oke. Pernah nggak sih SCS itu bikin event atau project yang menurut kakak tuh yang impactful, yang beda dari yang lain selama gabung di SCSI? Eventnya itu yang lebih saya bikin wow itu yang menurut saya itu ya event Raden Patah Teknologi sih, event Oh, tahunan. Jadi heeh. kita di situ sebagai penyelenggara di mana itu eventnya itu ada seminar, kemudian Mm-mm. ada workshop, kemudian kompetisi-kompetisi, belajar juga, kemudian bisa kita integrasikan pameran-pameran teknologi. Mm-mm. Itu kalau nggak salah tahun kemarin di OP Mall ya? Rapatek. Heeh. Bukan, Itu kalau yang di tahun kemarin ini kita di auditorium perpustakaan UIN. Oh, yang kemarin di OP Mall itu acara apa tuh? Ini SIPES. Oh, SI ya, Ya, SI PES ya. Oke oke. Ya memang kalau dari SI sendiri sih memang udah lumayan lama kerja sama Palkomtek kan. ya. Karena memang banyak juga dari mahasiswa SI itu gabung di Palkomtek tadi karena kita kan juga belajar PHP Laravel itu ada juga Mm, materinya. Tapi memang nggak hanya itu sih, SCS itu kayak misalnya maba juga harus bisa Microsoft Office kayak gitu, bukan dasar-dasar yang kayak melek teknologi. Kalau misalnya apa ngidupin laptop itu kan harus persiapin juga gitu ya. kan. Oke. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa nih yang merasa gaptek atau nggak cocok sama dunia teknologi, gimana nih SCSI bisa jadi tempat yang eksklusif untuk mereka nih? Misalnya pertama, apalagi maba nih, Hmm. dia ngerasa kayak, oh selama ini saat pas zaman SMA nggak pernah ngidupin laptop, apalagi yang maaf ngomong itu dari pelosok tuh, jarang kan. Nah, gabung di SCSI itu gimana nih cara SCSI? Oke, jadi di ECC itu kita percaya ya Mm-mm. semua orang itu mesti bisa. Jadi Mm-mm. walaupun dia gaptek, jadi yang penting dia mau belajar sih Mm-mm. bakalan bisa. Tapi ada Jadi nggak yang kayak gitu? yang di ECSI Mm-mm. banyak. Oh banyak ya, Iya, yang jadi baru ngirim memang laptop kayak gitu ya. Oh, awal kan heeh. ya seperti saya lah maba kan Mm-mm. belum tahu nih yang terlalu Mm-mm. dalam untuk yang di bidang IT. Oke, Ngidupin laptop itu aja tantangan masih ini. juga berarti Ya, ya. jadi itulah Hmm. gunanya ada ICSI sebagai penjembatan itu kemudian untuk Mm-mm. mewadahi mahasiswa-mahasiswa tadi supaya mereka itu bisalah beradaptasi. Mm-mm. Ada yang dari awal tidak bisa, bisa. Oke, jadi memang sebenarnya SCSI juga jadi tempat untuk kalau mahasiswa malu bertanya di kelas kayak gitu ya. Ya benar. Itu di luar dari jam pembelajaran bisa nggak sih kayak misalnya di grup gitu ya, ya kayak nanya sama cuttingnya kayak, kak ini gimana nih? Itu ada nggak yang kayak gitu? Ada sih. Oh ada juga yang Ya, kayak gitu. Oh jadi serunya jadi sharing-sharing ya ya. per SI juga. Oke. Nah kalau dari Kak Diki sendiri nih ya, udah semester 6, udah pernah jadi ketua umum. Pelajaran apa sih, pembelajaran hidup apa yang bisa Kak Diki ambil selama 6 semester ini, apalagi sebagai ketua umum SCSI? Pembelajaran hidup ya. Mm-mm. Lebih ini leadership sih. Jadi di Oke. organisasi itu kita belajar cara Mm-mm. memimpin, bagaimana cara yang baik dan benar supaya anggota-anggota yang lain juga ya aktif ya, antusias dan juga pengurus-pengurus yang lainnya. Mm-mm.
Oke. Nah, kalau dari Kak Diki nih ya, kita mau tanya juga. Kalau misalnya bisa ngoding sendiri nih, ada nggak sih kayak gambar, aduh pengen di masa depan pengen buat apa nih, coding apa nih, script apa? Mau pengennya itu skripnya itu ya bersih ya clean, kemudian modular, kemudian juga ya programnya itu seperti program open source. Oh, oke. Ya, jadi bukan cuman berguna untuk diri kita sendiri, walaupun juga kita tidak lagi ada di dalamnya masih bisa digunakan Digunain ya, terus menerus berkembang. gitu. Oke. Eh, Mungkin ini ya banyak juga ya yang ceritakan kayak misalnya mau pilih SCS itu apa pilih SI itu, kayak, aduh Mbak aku nggak bisa apa coding kayak gitu ya, mungkin gambaran-gambarannya tuh aduh pusing nih ngoding dah. Sebenarnya apa sih Kak yang bikin seru nih kalau ngoding, apalagi kan sebenarnya pusing kan, apalagi Ya, kalau misalnya kita nyari kesalahannya di mana, errornya di mana nih. Kalau dari Kak Diki sendiri tuh apa sih yang bikin asik ya? yang bikin asiknya itu ya kalau misalnya kita ngoding itu ya, kalau kalau saya sih dibikin asik aja ya, kalau misalnya ada error ya sudah kita cari solusinya, kita nonton, sering nonton di YouTube ya, Heeh. ini searching lah Oh, berarti sambil ini, kemudian apa itu namanya, dengerin musik lah sambil di ngopi ya, di enjoy enjoy ya, kan, heeh. jangan terlalu dibawa serius sih. Karena kan banyak juga yang kayak aduh pusing nih, pusing, udah akhirnya nggak Ya, dikerjain kayak gitu ya karena kan. terlalu diseriusi seperti itu sih ya, tadi Pusing ya jadinya ya. pusing. Plan deh, plan Kak Diki beberapa tahun ke depan setelah lulus dari SSI, pengennya nggak kerja apa atau punya planning masa depan apa gitu? Oke, setelah lulus dari sistem informasi ya, ya ingin cari kerjaan sih. Karena saya minatnya itu di bidang web development ya, Oh, full stack, kemudian apa front end, back end, kemudian juga sistem analisis. Pengen sih di bidang itu. pengen Jadi bidang itu. saya nyari kerjaan di bidang itu dulu untuk Oh, oke, pengen karir. menekuni di arah sana Ya, gitu ya. Oke, terakhir nih, kalau suatu hari Kak Diki dikenal luas karena kiprah Kak Diki di dunia teknologi nih dan organisasi juga. Kak Diki tuh pengennya dikenal sebagai apa? oke, saya itu lebih pengennya dikenal sebagai seseorang yang punya dampak positif ya di bidang teknologi, kemudian juga di bidang pendidikan. Oke, jadi Ya, memang lebih ke apa? Udah fokus ke teknologi kayak gitu ya, ya, pengen dikenal atau pengen buat website sendiri kayak gitu yang bisa digunain banyak orang kayak gitu ya. yang bisa bermanfaat lah, Iya, bermanfaat. oke, dah itu dia ya teman-teman sharing dari Kak Diki ya, keren banget. Berarti dari teman-teman nih yang mungkin dari sistem informasi dari UIN Raden Patah yang masih bingung, ini nggak bisa nih, bisa ikut belajar di SCSC Iya, ya. benar. Itu biasanya kalau misalnya informasi-informasi pembelajarannya di mana bisa dicari tahu? Pembelajarannya itu ya kita di ini, di IG Instagram ya, SCSI_Raden Patah. Kemudian juga kita sering tag Instagram yang lainnya, Prodi SI dan organisasi di Saintek juga. Oke, berarti buat teman-teman yang dari SI yang mau belajar bisa dipantauin Instagramnya Ya. gitu ya. Jangan lupa di follow juga ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin masih kelas 11, kelas 12 pengen juga kuliah di bagian di jurusan sistem informasi, bisa gabung di Palkomtek. Kita juga belajar dari dasar-dasar coding. Teman-teman juga belajar dasar-dasar teknologi juga ya. Bisa kepoin di Instagram kita di @palkomtek.opimol. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan kita bakalan sharing dengan cerita inspiratif dari narasumber lainnya. Ya, saya Meita bersama Kak Diki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.